Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Baidelina. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara pengajuan iklan BPJS Ketenagakerjaan atau pencairan program jaminan hari tua selama pandemi COVID-19. Dikarenakan Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan Corona, banyak instansi yang akhirnya membatasi pelayanan mereka dengan tanpa berkontak fisik dengan pelanggan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai lapak asik yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengajuan CHT. Lapak asik ini adalah pelayanan tanpa kontak fisik untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang diberlakukan mulai tanggal 23 Maret tahun 2020 sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan selama masih ada COVID-19 di negara kita Indonesia ini. Langsung saja kalau begitu, untuk pengajuan klaim jaminan hari tua itu ada dua cara ya. Yang pertama itu melalui website dengan antrian.bpjsketenagakerjaan.co.id. Kemudian cara yang kedua itu melalui aplikasi BPJS TKU. Nah, waktu kita mengisi data di antrian online tersebut, pastikan data itu diisi dengan benar. Setelah kita isi dengan benar, maka selanjutnya adalah unggah file dokumen yang diperlukan melalui email. Setelah kita unggah, maka dokumen tersebut akan diverifikasi oleh petugas. Selanjutnya, status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, maupun SMS, begitu ya. Kemudian, apabila kita gagal unggah dokumen, apa yang akan terjadi? Kita lihat pada lingkaran yang berwarna kuning. Bila kita gagal unggah dokumen yang diperlukan, maka peserta datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai jadwal antrian online. Kemudian, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Jika suhu di bawah 37,5 derajat Celcius dan sudah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, proses dapat dilanjutkan. Apabila suhu 37,5 derajat Celcius atau melebihi, peserta tidak diperkenankan melanjutkan proses antrian klaim. Pengecekan kesesuaian jadwal booking antrian oleh petugas, kemudian dilanjutkan dokumen yang telah diverifikasi dimasukkan ke dalam Dropbox, dan selanjutnya yaitu status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp maupun telepon ataupun SMS. Jadi di sini poinnya sama ya, semuanya itu tanpa berkontak fisik langsung dengan pelanggan atau tanpa tatap muka langsung dengan pelanggan. Jadi semua itu melalui online yang akhirnya nanti akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon maupun SMS. Jadi pada saat mendaftar dipastikan nomor handphone, alamat email itu bisa digunakan untuk WhatsApp dan itu harus aktif semua, begitu. Lalu, dokumen apa saja yang harus disiapkan? Itu yang pertama ada kartu peserta, bisa berupa fisik asli yang bisa kita peroleh dari perusahaan atau cetakan kartu digital yang bisa diperoleh dari aplikasi BPJS TKU. Kemudian yang kedua ada KTP ya. KTP kita itu harus terdaftar di Disdukcapil. Kemudian ada juga kartu keluarga. Kartu keluarga ini harus ada stempel dari Dinas Kependudukan dan Sipil, kemudian ada surat keterangan kerja, bisa berupa verklaring atau surat keputusan atau surat keterangan cacat. Kemudian yang kelima, itu ada buku rekening. Nah, pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Jadi, buku rekening yang digunakan itu adalah atas nama pengajuan sendiri, bukan diwakilkan oleh orang lain, begitu ya. Kemudian ada foto diri yang terbaru dan tampak dari depan, begitu. Nah, ada satu lagi yang harus diunggah yaitu formulir pengajuan CHT. Formulir tersebut bisa kita download di saat kita mendaftar antrian online ya di websitenya itu, atau kita juga bisa download melalui email yang dikirimkan oleh BPJS kepada kita, begitu. Ini adalah bentuk formulir pengajuan CHT ya. Di sini ada nama yang diisi dengan KTP, nomor NIK-nya, alamatnya harus sesuai dengan KTP, nomor telepon, hubungan dengan pekerja itu adalah pekerja sendiri, kemudian ada data pekerja, itu ada nama, NIK, nomor peserta, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian riwayat pekerjaannya, jadi tahun masuknya kapan, tahun keluarnya kapan, nama pemberi kerja itu nama perusahaan, kemudian alamatnya, alamat perusahaan tersebut di mana. Kemudian ada juga isi alamat email pemohon. Nah, dari di sini ya,
yang tidak perlu diisi apabila pemohon manfaat adalah pekerja. Jadi yang poin kelima ini data pekerja, bila yang berhubungan yang bersangkutan pengajuannya adalah pekerja sendiri, maka untuk poin nama dan nik itu tidak usah diisi lagi begitu. Kemudian pada tabel B ini bermacam-macam tabel ya. Sebab klaimnya itu kita pilih yang untuk mengundurkan diri sebelum usia pensiun. Jadi dokumen yang harus disiapkan adalah dokumen nomor 1, 2, 3, 5, 18. Kita lihat. Dokumen untuk nomor 1 itu ada kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli, oke, dicentang ya. Kemudian nomor 2, fotokopi KTP atau paspor. Itu ya. Nomor 3, fotokopi kartu keluarga dengan aslinya, oke. Kemudian ada nomor 5, fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan aslinya ya. Jadi peserta harus punya kartu keterangan berhenti kerja atau verklaring. Kemudian ada poin nomor 18, itu adalah fotokopi buku rekening. Kita centang gitu 5 dokumen tersebut. Kemudian poin D, kita isi nama banknya apa, nama rekeningnya siapa, kemudian nomor rekeningnya berapa. Setelah diisi, pada paling kanan bawah itu kita isi tanggal, tahunnya, kemudian isi nama dan tanda tangan ya, seperti itu formulirnya. Setelah itu kita cetak ulang formulirnya, kita scan dokumennya, baru kita ke unggah email gitu ya.